Halo, kami adalah kelompok 4 dari kelas Biodas 8. Kami sedang melakukan pengamatan tentang hubungan populasi tanaman eceng gondok dengan ekosistem sungai. Pengamatan ini kami lakukan di Sungai Wisma Permai, Surabaya. Saat pengamatan, permukaan Sungai Wisma Permai terlihat lumayan bersih dari sampah. Namun, terlihat ada populasi eceng gondok yang berkumpul di beberapa titik di Sungai Wisma Permai. Sebenarnya, bagaimana hubungan ada tidaknya eceng gondok dengan ekosistem sungai? Eceng gondok itu sendiri adalah tanaman air yang berasal dari Brazil yang biasa hidup di perairan air tawar seperti danau, kolam rawa, dan sungai. Tumbuhan ini memiliki nama latin Eichhornia crassips. Eceng gondok ini mampu berkembang biak dengan sangat cepat dan dapat beradaptasi dengan baik pada kondisi lingkungan apapun, bahkan yang tercemar limbah kimia. Oleh karena itu, ia sering dianggap sebagai gulma. Gulma adalah berbagai jenis tumbuhan yang keberadaannya merugikan dan merusak ekosistem di sekitarnya. Jika eceng gondok tumbuh tak terkendali, keberadaannya akan mengancam kelestarian ekosistem perairan karena pada dasarnya ia adalah tanaman invasif. Tanaman invasif adalah tanaman yang dapat hidup dan berkembang di luar habitat alaminya karena memiliki kemampuan mendominasi habitat baru karena didukung oleh faktor lingkungan, serta tidak memiliki musuh alami yang berdampak buruk. Tanaman invasif ini membahayakan ekosistem karena keberadaannya dapat mengurangi jumlah spesies lain dan menurunkan keanekaragaman hayati. Invasi eceng gondok pada ekosistem perairan terjadi karena ia membutuhkan suplai oksigen yang cukup besar dari perairan yang didiaminya untuk proses evapotranspirasi, yaitu proses penguapan oleh tumbuhan air. Tanaman ini menyerap banyak oksigen dan menurunkan kadar oksigen air yang dibutuhkan oleh ikan. Akibatnya, banyak ikan yang mati karena kekurangan oksigen. Selain itu, ia juga dapat menghalangi masuknya cahaya matahari ke air yang mempersulit proses reproduksi ikan dan merusak habitat ikan. Tak hanya eceng gondok yang hidup yang menyebabkan masalah lingkungan, bahkan eceng gondok yang mati pun menyebabkan pendangkalan sungai. Hal ini dapat meningkatkan resiko banjir. Meskipun eceng gondok dianggap sebagai gulma, eceng gondok memiliki berbagai manfaat untuk lingkungan dan manusia, dengan catatan jika jumlahnya terkendali. Eceng gondok adalah tanaman air yang banyak menyerap timbal untuk kebutuhan nutrisi pertumbuhan. Oleh karena itu, tanaman ini sering ditemukan pada sungai yang tingkat pencemarannya tinggi, sehingga tanaman ini menjadi indikator suatu sungai tercemar atau tidak. Tanaman ini cukup efektif untuk mengurangi pencemaran air karena ia menyerap banyak fosfor dan nitrogen dari air yang tercemar limbah bahan beracun. Tumbuhan ini memiliki kandungan nutrisi yang tinggi sehingga cocok untuk pakan ternak dan pupuk. Tanaman ini digunakan sebagai pakan ternak karena kandungan mineral dan air yang tinggi. Untuk memperkaya nutrisi, ia dapat dicampur dengan dedak untuk menambahkan kandungan karbohidrat. Selain pakan ternak, eceng gondok bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Ia memiliki kandungan fosfor, nitrogen, dan kalium yang tinggi. Untuk bisa digunakan sebagai pupuk, eceng gondok harus diolah menjadi kompos terlebih dahulu. Eceng gondok bermanfaat sebagai sumber energi alami. Tanaman ini bisa diolah menjadi bioenergi, bahan bakar yang terbuat dari pengolahan tanaman atau biomasa. Hasil olahan bioenergi dari eceng gondok menghasilkan biogas yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar pada skala rumah tangga. Selain itu, dapat diubah menjadi biogas karena tanaman ini memiliki kandungan hemiselulosa dan selulosa yang cukup besar, yaitu 43% dan 17%. Proses hidrolisis dari dua kandungan tersebut menghasilkan gas metana dan gas karbon dioksida karena pembuatan juga melalui proses fermentasi. Kandungan air tinggi yang mencapai 95% dan struktur jaringan yang berongga turut menghasilkan gas. Dengan memahami dampak positif dan negatif dari tumbuhan ini, tentunya kita harus bijak dalam memanfaatkan tanaman ini. Kita harus menjaga jumlah populasi tumbuhan eceng gondok agar tidak merusak ekosistem. Keseimbangan adalah kunci agar ekosistem perairan tetap terjaga. Semoga setelah menonton video ini, kita semua paham dan peduli tentang keseimbangan ekosistem. Sekian dari kelompok 4, terima kasih.